Kalian baca itu ulang-ulang, nanti diwahyukan kepada pikiran, cerah pemikiran kalian. Hanya kalian kan ini supaya kaya, supaya hidup. Padahal dia suruh, Yesus dia suruh, aku jalan kebenaran dan hidup. Kalian cari kematian. Apa lagi? Udah dibilang Oke, Yesus setelah Yesus berkata begitu, dia mati atau enggak Pung di kayu salib tuh? hidup dia selama-lamanya, mati sehari. Dia tahu dia sukanya mati, dia sukanya hidup. Suka-suka Tuhan semua. Saya tanyakan, setelah Yesus berkata begitu, Suka-suka Tuhan. Apa artinya itu suka-suka Tuhan? Tuhan dia, maka dia Tuhan tuh ke dunia orang mati sukanya. Sukanya kesukaan Opung, pada kenyataannya bukan suka-suka Tuhan, tapi suka-suka Kristen. Karena Yesus suka Kristen. Dia takut Yesus jalan yang baik. Ini ada yang bisa menghambat itu. Ini Pung. Matius 26. Ini Matius 26 nomor 36 sampai 39 nih. Yesus takut mati loh, Pung. Ada pernah dia takut mati, sedangkan pengikutnya takut. Ini datanya Pung ini. Itulah kau masukkan pikiran kau. Itulah maka dibutakan pikiranmu. Ini Pung, ini Pung datanya. Roma 14 dulu ya. 17. Kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Coba dulu baca Roma 14. Masukkan ke dalam. Dengar dulu, Pung. Dengar dulu, aku mau baca di beli. Aku mau baca di beli. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi di sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Takut dia, Bong, pakai pengawal Petrus dan anak Zebedeus dia. Maka mulailah ia sedih. Ini, Bong, sedih dan gentar dia, Bong. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Takut mati Yesus ini, Bong. Apa kata dia? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Sedih Yesus, Pung. Terus ketakutan dia, Pung. Seperti mau mati rasanya, katanya. Hingga dari sini. Dan berjaga-jaga dengan kau masukkan dalam hati. Dapat kau bacaannya seperti itu, itulah kau masuk. Berarti tak Tuhan kau pikirlah. Itulah disuruh. Disuruh kau. Pung, berarti Bibelnya ini salah. Roma 14 ayat 17 dulu. Kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Iya, berarti ini salah. Aku nggak bahas makanan dan minuman, Pung. Udah dibilang. Aku nggak bahas makanan dan minuman. Tadi saya bilang, Pung. Kalian makanan dan minuman aja kalian pikirkan. Supaya hidup. Tadi saya bilang ya bahwasannya Yesus itu takut mati. Ini datanya menunjukkan dia sedih dan takut mati. Baca dulu terus minuman, udah dibilang. Masalah kebenaran dan sejahtera dari Roh Kudus. Berarti Matius 26 ini salah. Hayati pelan-pelan itu. Baru Roma 14 ini salah. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman dosa, apapun yang kau lakukan, itu semua dosa. Apapun pemikiran kau dosa, apapun yang kau katakan dosa. Oke, sekarang kami ada dasar kami. Dasar kami Yesus. Pegangan kami Yesus. Kitab Roma. Kitab Roma itu perkataan Yesus atau perkataan Paulus, Bung? Pokoknya diilhamkan Tuhan lah, itu perkataan manusia. Kasih ilham kau. Mau Roma, mau si Paulus, mau siapapun, pokoknya intinya diilhamkan. Orang seluruh kebenaran. Ya kan apa? Nah itu. Jadi kalian Hosea 4 ayat 6 baca dulu. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bang Rio. Jangan sekalian biar dapat berkat juga anakmu, Bang Rio. Kau bikin, tengoklah Bang Rio. Sabar dulu, Opung. Pura-pura kau baik-baik sama kita. Mau si Nora. Sabar. Diam.
Bang Faruk, Matius berapa tadi Bang Faruk? Matius 26 berapa? 36 sampai 39. Ini 36 sampai 39, Bu. Kalau Opung nggak mau percaya aplikasi tadi, ini nih Bible-nya nih ya. Apa ini? Bible-nya nih ya. Nggak percaya lagi sama ini. Nggak percaya, Opung itu nggak percaya. Opungnya langsung diam, boy. Dia nggak beraju dia. Nggak percaya lagi, nggak tahu lagi ngomong apa ini ya. Si Opung itu ngomong semangat kali, birahi kali. Cucunya langsung ngamuk dia, langsung turun dia. Kakek Sugiono yang ngomong, aduh semangat kali dia, birahi kali ngomong sama Kadora. Nggak percaya lagi sama Bible, nggak tahu ngomong apa. Ih, memang si Opung itu. Mana dia? udah satu-satu, udah tinggal ini dia. Nah, ini lagi. Mampus lagi ini lagi anaknya datang. Aku nggak enak. Ya, aku lihat sama. Tapi kelas 10 aku ngambil Halo, Raja Holon. Bukan masalah ngambilnya loh kakakku. Tapi kan Raja Holon. 8 bulan. 10 kakakku. 8 bulan kemarin sama kakak bilang tinggal 5. Bukan dia yang tahu loh, aku perjanjiannya ke 10 bulan itu, makanya 2 kali 10 bulan itu biar aku tunjukkan apanya. Katanya. Berpuluhannya. Nah, udah 10 bulan dia menunggak. 10 bulan dia menunggak. Kakak 1.400.000. Itu dia ya. 1.400.000 bayarannya. Udah. Jadi sekarang baru 5. Maksudnya penghasilannya baru berapa? 3 kan 3. Minimal 3. Tengok atau buku. Udah, tak pandang dan bisa tunjuk 3 baru. Waktu di situ mah aku sama. Kakak ya. Dengar dulu nih. Makanya itu kan perjanjiannya kan, itu kan kalau dari apanya kan 10 bulan. 10 bulan itu karena rentenir on nggak bisa ngitung. Kalau sebulan kan 10 tambah 5 14, kan anaknya 1 juta kan 200. Datanglah bapak ini bilang sama aku 1,4 aja lah ya. Ya udah. Oh, jangan sekolah. Kalau 10, kalau mengikuti dari aturannya Bu, udah lebih itu semua tunggaannya. Nanti bahas utangnya. Enggak dia. Iya, nanti bahas utangnya ya kalau dia dengar ya. Lagi hutang itu, dia lo nggak bisa ngitung. Namanya Raja. Karena dibilang Dia kalau bisa. orang kita itu nggak mau itu semua bulannya. Nggak mau. 5 bulan lagi. Nah, itu 7 bulan lagi. Kalau 10 bulan Kak, makanya bisa kuterangkan semua, makanya bisa 1 juta para sebenarnya itu Kak. Kalau dalam 10 bulan 1.500.000, tapi datanglah bapak ini ya udah 1,4 lah, kuranglah 1,4. Nanti 150 1 bulan, 10 bulan enggak, 1.500.000. 400 ya Kak, jangan ditambahin 1,4 ya. Sekarang mungkin bisa bayar 2. Oh dia Uang dapat pinjam dulu bapak. Jadi tagih. Pakai dibayar cuma 2 dulu. Jadi Betul dulu itu baru. Biar bisa kita beri, Pak. Siapa itu dong? Tanya dulu jujur Bapak. Kalau belum keluar besok kita mega itu kita ya. Enggak, habis ini Ini gajian, gajian. saya Jangan pinjam dulu. sama si itu. Ada Tidak besok kita pegang ya. Sama si Reli kan ATM-nya tempat si Reli jam 4. Terus kemarin saya Oh, pinjam ini dulu. pinjam duit, gak ada ATM. Nah, jadi diketahui itu ceria di belakang. Terus itunya orang yang depan tuh nagih kan, terus yang kemarin pinjam itu 1 juta. setengah bulan lagi. Besok gajian besok cairnya tanggal 1 ke tanggal 2. Tanggal 2 lah. Pak, perjanjian Ini kita kayaknya dia minjam bukan sama orang Batak. 10 bulan. Jadi 10 bulan lagi, jadi 7 bulan lagi. Iya, sekarang bayar Jadi bayar 2 dulu. Nanti habis Karena perjanjian kita itu 10 bulan ya, tapi ini udah lebih 10 bulan kayak mana kita buat. Inilah ya sebenarnya ya kehidupan orang Kristen ini. Saya terus itu kemarin 1 juta bagaimana gitu bang?
Ini kayak gini ceritanya kak, dengar kakak dulu ya. Dengar ya. Adalah Irwan ya kan? Ya. Irwan dulu ceritanya kan, itu masih penanganan polisi. Terjadi pertahunnya itu kan karena dia kan ada pengurusan dari LP, maka cepat dia keluar. Sebenarnya dia juga lalu pengawasan polisi dia. Sementara dalam pengawasan polisi dalam hukum 3 bulan itu kalau melakukan kembali 2 kali lipat berat. 2 kali lipat berat. Makanya terus bilang semalam bisa ditanya dia. Dari bilang tolong bilang sama Tompul. Tanya Tompul pun tahu. Itu sudah sama babanya. Lembut kali sih. Tidak percaya sama siapa. Tolonglah dilihat. Makanya kita kasih satu. Lalu ada kasih satu sama kayak dia. Berarti dia nonton ini sambil berhadapan dengan rentenir ya. Ternyata tertekan dia. Naiklah. Karena dalam pengawasan polisi. Kak Nora, lembut kali suaranya. Nanti kakak Ya contohnya. Kata abang kemarin senang misalnya kata bapaknya. Mungkin Pak langsung dia bergerak kemana? Cepat itu. Anda udah pribadi berat. baru suaranya. Iya Pak. Karena kayak gini katanya sama kalian. Kalian nggak dalam pengawasan kami. Ketahuan kan si raja ini kan. Kalau diskusi dia muncul dia kayak lain. Itu kemarin kenapa nggak bilang? Yang rentenir itu dia yang rentenir. Dia rentenirnya. Iya dia rentenirnya. Walaupun orang 10 Pak. Dia si Holong Tapi ini. jangan maksa saya. Di dalam itu aja. Udah keluar aja. Tapi sama tanpa begitu. Enggak, perempuan itu yang nagih sama dia. Tidak bawa apa-apa rupanya. Makanya dia bilang tadi aturannya saya bayar 1,5 juta, enggak 10 bulan. Tapi karena sudah dikurangi sama suami kakak, jadi 1.400.000. Jangan kakak nambahin lagi, kan kata dia. Dan abang tuh kemarin masih dia bilang kalau yang sisa kita. Mengikut cakapnya Pak itu wujudnya. Oh sudah. Dia bilang nggak. Kita masa nggak ada pembelaan sama kawan. Kalau kami orang Batak itu Pak kalau udah ibu itu kami kita ini. Mak cakap dan Pak yang lain mak jangan sakit dengan yang pengecut. Memang iya. Soalnya bukti kan. Iya. Sementara Bapak, kalau Bapak di tokoh masyarakat di situ bisa kita bawa masyarakat. Kan kita kena polisi, juga. Bagaimana cara pengadilan? Yang ada sih. Pengadilan saya saksi, kuasanya kami itu tidak banyak. Kapan pengadilan? Itu nanti kalau pengadilan kalau mau sana kita itu bantu. Kalau pengadilan kan udah masuk ke sana kan? Iya. Jangan diakui pengadilan, itu susah di polisi. Nggak ada bang orang Batak itu. Nggak bersaksi nggak yang orang itu. Kamu nggak bersaksi. Nah, cuma itu aja minta. Tapi kan ngomong-ngomong sebenarnya gitu. Belum ada kamu yang minta naik bang. Belum ada orang yang jalan ke berhutang. Berhutang pula kau, matilah kau. Ya aku nyari nahan. Ini aku sapu bang Ter. Ya Allah, sejalan ada. Lalu lagi apa udah masuk lagi? Iya. Kurang nafas. Ini juga gara-gara si Irwan kemarin kan banyak utang sama abang tuh. Ya Allah. Tapi coba dulu Pak. Yang namanya jujur lagi, udah keluar belum? Belum. Banyak sih Reri bang, kalau ada mau nggak dibayarin sama orang itu juga sama siapa? Yang dekat itu, yang dekat secici itu, siapa yang sebelah itu? Kan pinjam gue belum dibayar, kemarin bilang hanya yang dekat secici, yang jualan pentol itu. Di Sekali.
Nah, yang belakang. Yang belakang Saya pinjam dulu. Oh siapa? Anaknya Pak Odi. Pak Odi. Itu loh pintanya si Bobo belum dibayar. Takut si abang nanti ke rumah tak belasan. Nanti marah-marah di sana malu maksudnya gitu. Tanya sih itu belum dibayar dulu. Yang mingguan kakak. Ya itu mingguan tuh berapa? Berapa lagi? Bisa lihat itu. Jelas. Bisa lihat. Tak ada dia. Baik. Woi Raja Holong, sudah kami dengar semuanya. Kau bayar hutangmu itu. Utang apa? Kami dengar kau Nah udah. Ngomong. Nggak ada apa? Kalau Jolo nggak ada orang Batak. Nggak ada orang Batak kalau dia menagih itu dia lembut-lembut ngomongnya. Aku dulu 3 bulan aku jadi rentenir. Ngomong minta dulu pasti gitu dia. Nggak ada. Nggak ada. Bilang aja begini, Raja. Nanti Bu, saya bayar. Tunggu ada penebusan yang kedua. Bilang. Kau yang berhutang atau kau yang menagih hutang? Saya tak pernah berhutang. Bertawan dah. Berarti ini kau yang menagih hutang ini? Coba dulu. Ini Paruk ini, Bang Paruk ini. Kau jawab dulu. Kau yang menagih hutang atau kau yang berhutang? Kau menagih hutang di situ? Nggak, Saya bukan menagih hutang. Gitu caranya Bang Dio, nggak kayak gitu caranya. Kalau orang Batak menagih saya tahu itu. Ini di rumah saya sendiri nih bertahu. Dia yang datang ke rumahku. Berarti dia Kau yang ditagih. Kau ditagih? Bukan saya tagih, dia yang datang sama aku bayar utangnya. Dia merasa berhutang, dia dibayarnya. Paham nggak? Harusnya aku anggap lunas itu. Tapi kau rentenir kan? Kau ajaran itu kalau ada yang kalau ngomong mulutmu jangan pakai Yesus kau. Kalau ngomong jangan kau minta. Udah lunaskan aja, bilang sama ibu itu udah lunas. Berapa utangnya? Bang Raja, berapa utangnya? Berapa utangnya? Gak makasih yang bohong-bohongnya kau gak makasih. Mampu nggak kamu bayar? Mampu nggak kamu membayar? Jangan kau tanya Karena di gitu. dalam Lukas, kalau ada orang yang meminjam kepadamu, jangan kau minta kembali lagi. Lunaskan aja udah. Lucu kok nih, katanya jarang kasih. Cemananya kok Bang? Kalau ngomong itu jaga perasaan lo, jangan kelihatan jaga perasaan. Berarti di dalam surat Lukas itu tidak benar lah ya. Kita buka datanya. Di mana itu? Di mana itu? 630. Lukas 6:30. Saya baca ya itu ya, Bang ya. Perasaan katanya, jaga perasaan. Nah, itu. Tuh, tengok tuh, itu bacakan. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Jangan Bang Raja, bilang sama ibu itu udah lunas utangmu, kami baik. Udah, biar saya ngomong. Lalu dia. Karena kalau ngomong di situ saya ngomong tidak ada yang dengar. Ya ngomonglah Opung. Jadi kalau Opung, kau kalau nggak sanggup beli AC, jangan kau jadi rentenir. Suara kipasmu. Dah, silakan Opung. udah. Opung, kipasmu. Udah. Matikan dulu. Enggak, itu AC canggih itu Kak, AC 2025 itu ada bunyi kipas. Silakan Opung, silakan. Jadi kalau yang tertulis yang kalian bacakan barusan itu saya akui, karena ini masih karena manusia, bukan cuma saya, Anda pun kayak gitu. Ternyata untuk dibantah. Punya tanggung jawab. Enggak. Kamu punya kebutuhan atau tanggung jawab enggak?
Di situ tidak ada ketentuannya. Enggak, paruknya. Paruk lah dulu saya tanya. Paruk dulu saya tanya dulu. Iya, saya jawab. Telingamu, pakai telingamu. Jangan kau buang telingamu. Belum menghilangkan teriak-teriak kan. 30, tidak ada dikatakan kecuali kamu punya tanggung jawab. Nggak ada. Pakai dulu telingamu kau. Pakai telinga kalian dulu. Punya telinga enggak? Betul kan Bang Faruk kan? Tadi lembut kali dia ngomong kan? Enggak gitu loh, gini loh. Pas kita keluar nadinya. Lampias jadi ngomong. Lampias kan Ibu itu yang nunggak, kau sasarannya. Tanya dulu Bang Faruk. Punya tanggung jawab enggak? Punya kebutuhan dan punya tanggung jawab enggak? Oke, saya jawab ya. Ya. Oke, masalahnya di dalam ajaran Islam tidak sekonyol ajaran Kristen. Di dalam Islam, ketika ada orang berhutang kepada kami diperintahkan untuk menagihnya. Bahkan menagih orang yang berhutang itu adalah jihadnya kami dengan tujuan supaya nanti akhirat dia tidak dipersulit. Hanya saja dalam ajaran Kristen yang tertulis dalam Lukas 6 nomor 30, kalian tidak boleh meminta kembali apa yang telah kalian berikan kepada orang. Dan di situ tidak ada tambahan kalimatnya kecuali kau banyak kebutuhan. Nggak ada. Makanya aku bilang mustahil ada Kristen yang percaya sama Bibelnya. Kenapa? Karena tidak ada kudapati satu pun Kristen di atas bumi ini yang mengamalkan dan menjalankan hidupnya sebagaimana Bibelnya mengatakannya. Buktinya apa? Ketika ada orang berhutang, Anda tagih hutangnya sampai Anda berikan bunga selama 10 tahun, 10 bulan. Ajaran siapa yang diikuti? Saya nggak mau seperti kalian ngomong. Maka saya tanya tadi, kutanya kamu udah makan, tunggu ya aku mau berak, itu bahasamu. Tapi kau udah orang tua, tapi bahasamu tak bisa layak jadi panutan. Pakai otakmu. Pakai. Kan tadi Anda katakan kalau kau Paru, kau nggak punya kebutuhan rupanya. Iya, punya. Cuman dalam Islam, kami malahan ditegaskan untuk menagih orang yang berhutang kepada kami. Kalau di Kristen, apa yang tertulis dalam Lukas 6:30, nggak boleh Anda meminta kembali apa yang telah Anda berikan kepada orang lain, tidak boleh. Dan jangan Anda tambah-tambahi isi Bibel. Di situ tidak ada dikatakan kecuali kau punya banyak kebutuhan, nggak ada. Begini, opung Raja, begini ya. Kalau di dalam Islam, itu sebelum si mayit itu mau dikuburkan, itu nanti ahli warisnya, keluarganya itu akan ngomong, apakah ada utang dari si mayit ini kepada yang lain? Kalau ada utangnya, kami tunggu sampai 3 hari untuk datang ke rumah. Itu harus. Karena sebenarnya si mayit ini tidak boleh dikuburkan kalau dia masih ada utang. Kan begitu. Makanya yang membayar nanti sebentar. Yang membayar utang itu adalah ahli warisnya, keluarganya. Begitu. Makanya di dalam Islam, ya, utang itu penting sekali. Hati-hati berutang. Itu loh. Tapi beda dengan kalian. Ajaran kalian itu, ya, kalau meminjam jangan diminta lagi. Lucu kan? Kayak gitu loh. Enak kali lah kayak gitu. Kita norak, takutnya gini, kita udah sampaikan sama dia panjang lebar, tapi akalnya nggak nyampe, memahaminya nggak nyampe akalnya. Raja Holong, tadi kau ngomong sama itu ibu, kami dengarkan dari awal sampai akhir. Ini Ustaz Dio, aku kan pernah kerja di internet Ustaz Dio 3 bulan Ustaz Dio, itu nggak ada orang Batak ketika nagih, Bu minta dulu uang ini utang ibu, nggak ada. Ya apalagi nunggak 10 bulan loh. Nunggak 10 bulan loh. Wow. Hampir 1 tahun itu. Gitu Ustaz Dio. Kau yakin itu? Kau yakin itu? Kau yakin? Orang Batak kalau menagih udah jangankan 10 bulan. 5 hari menunggak aja udah repot dia kan? Oh, udah bawa bensin di rumah, bawa bensin.
Dibawanya bensin. Ini apalagi 10 bulan loh. 10 bulan Tapi makanya sabar aku Ito dengar ya. itu. Buat Ito, Bang Dio, Isal dan teman-teman di bawah sabar. Kita kasih kesempatan Raja Holong untuk membantah Bibelnya. Silakan bantah Bibelnya. Udah bisa saya ngomong. Silakan Dinda. Tapi pas nanti saya ngomong, ada pula nyambung. Nah, ngomong lah kau. Nah, jadi karena kita udah sama-sama orang tua loh. Jadi harus ada harga menghargai. Contoh, kutanya dulu kalian semua. Apa yang di rumah ini Muslim semua? Ya, Muslim. Muslim. Tapi karena Abang Paruk tadi bilang sama saya di kitab kalian, saya tanya dulu kalian, apa kalian mempercayai Injil? Percaya Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa, tapi tidak pernah diturunkan kepada pemakan babi. Pantaslah kau masih Muslim. Kalau Muslim KTP tidak kayak gitu. Ya, Kalau Injil Muslim yang KTP Injil yang masih dari bahasamu tadi, pikirkan, pakai otakmu Paruk, pakai otakmu. Tuh kan? Pakai otakmu. Oh yang pakai otak kau. Tadi kau Kau ngomong nggak sama boleh itu kayak ibu. gitu. Ibu itu berhutang sama kau. Lembut-lembut kau ngomong. Sekarang menggonggong kau kayak anjing kau. Kenapanya kau? Betul, nggak boleh kok kayak gitu. Minta maaf dulu kok itu, minta maaf ayo. Karena apa? Kalau kau Muslim, kau akui Injil, kau akui Zabur dibawa Nabi Daud, Taurat dibawa Nabi Musa, Injil dibawa Nabi Isa, Quran dibawa Nabi Muhammad. Kau tak akan menjelekkan kitab yang empat itu. Tapi karena kau Islam KTP, makanya kau jelekkan. Kitab itu kitab siapa itu? Bukan kitab yang untuk kepada Nabi Isa Yesus. Kitab itu karangan. Karangan kisah para apostolos. Yang pernah, yang mengarang itu orang yang pernah di penjara. Ngawur. Jangan kamu bilang dikarang, kami mempercayaimu. Apa yang Ada otak enggak kalian? Ada otak enggak? Kau Paruk? Baca. Cuci dulu otakmu, cuci otakmu. Indah, Indah Raja. Baca Lukas 1 nomor 1 sampai 5. Biar kau tahu. Itulah dari bahasamu itulah. Kau yang menjebak kau sendiri. Kau yang menjebak kau sendiri. Kau yang bikin apanya lubangnya masuk sendiri kau ke lubang itu. Tak malu kau. Kalau masalah lobang itu dalam Amsal 23 nomor 27. Makanya Bang Paruk yang saya hormati kalian semua. Makanya kalau kalian Muslim, jangan kau jelekkan kitab itu. hormati Harus kita. kalian pakai pelajari, bukan menjelekkan. Kita mana yang menjelekkan? Dari ngomongmu tadi, tahu enggak? Kalian mempercayai ada 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Oke, Kalian sekarang saya kejelekkan tanya. Injil. Sekarang saya Kalian tanya. tidak Muslim Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada kamu Raja Hulum. Apakah kamu maksud Injil itu adalah Bibelmu? Iya. Mimpi kau. Mimpi kau. Injil itu bukan yang ditulis Matius. Injil itu bukan ditulis Markus. Injil itu bukan ditulis Yohanes. Bahkan dalam 2 Korintus 11 ya, itu dikatakan bahwasanya 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang tertulis di situ bukan firman Tuhan. Makanya Raja Hulung masih Kristen karena dia nggak tahu Bibelnya. Mau kau lihat Bibel saya? Aku nih di rumah Paruk, di rumah saya lengkap Bibel. Bahasa Batak pun ada, bahasa Indonesia pun ada. Iya, tapi itu bukan Injil.
Ini datanya Memang ini payah. Korintus 11 Memang 11. tahu udah makan obat enggak? Paru-parunya udah makan obat enggak? Ini Raja paru Holong, ini Raja Holong. ini saya kalian kenapa Weh, kalian Raja enggak main Holong. si paru ini? Raja Holong. Raja Holong, baru pertama kali ku tengok rentenir bodoh kayak kau. Macam kau ini bodoh kali kau. Ah. Rentenir bodoh kau ini. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh. Jadi apa yang tertulis di situ adalah tulisan-tulisan orang bodoh. Saya bilang pula Injil yang berkeyakinan bahwa ia dapat berbegah. Bantah lagi di kamu ini, bantah. Karena Bible itu ada untuk kalian bantah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalian bantah isi Bible dia. Kenapa lah kau bilang Bible kau tuh Injil yang ngajar? Silakan Raja Holong, jangan malu-malu, bantah Biblemu, bantah. Bang Paru, apapun ku bilang sama Anda, apapun yang saya bilang sama Anda tidak akan masuk di otakmu. Kok curhat? Apapun. Aku tanya tadi kau, udah makan kau? Belum berak aku kau bilang, jadi nggak akan masuk. Ah, ini sakit jiwa ini. Nggak akan masuk. Kapan pula aku? Kenapa? Kapan pula dia nanya makan? Kapan pula aku jawab berak? Ini sebuah cerita teman-teman, sebuah cerita. Ada aku baca buku cerita, di mana buku cerita itu menuliskan gini. Ditanya dalam buku cerita itu menuliskan begini. Ada yang bertanya kepada seorang, apakah engkau anak Allah? Apa jawaban dia? Diberkatilah kau. Malah dijawabnya diberkatilah kau. Makanya kurang-kurangi baca buku yang nggak jelas itu. Nanti ketika kau bernarasi dan berkata bahkan berpikir pun nggak jelas. Inilah Bang Faruk, inilah contoh ya orang yang gegabah, yang dia tidak memperhatikan dirinya. Raja Holong, coba kau bayangkan kalau tadi kau naik, kau ndak mute, lagi wik kau sama binimu, ndak malu kau itu? Tadi dengar dari awal sampai akhir kau ditagi-tagi sama itu ibu, lembut sekali suaramu. Di sini menggonggong pula kau sama kami. Ah, cuman ya kau, kau malu betul kau. Baru katanya Injil yang mereka menuinkan, tengoklah nih, terkutuklah Yesus katanya di sini. Terkutuklah Yesus. Ini Injil yang kau iman kau bilang. Mana ini? Tengok ini adik, terkutuklah Yesus, tengok ini. Baca dulu, Bang Faru, baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Enggak, ini terkutuklah Yesus. Jajo, bisa Bang baca nih? Coba bacakan dulu nih. Di mana tertulis? Di mana tertulis? 1 Korintus 12 nomor 3 nih. 1 Korintus 12 nomor 3. Terkutuklah Yesus. Bisa nggak Abang baca nih? Coba Abang bacakan dulu, tolong. Semua akan dijawab. Pertanyaan kepada Islam semua akan dijawab. Kami kadang-kadang yang mutar-mutar asumsi. Masa Injil katanya menghinakan yang memberitakan? Untuk mendapatkan pahala bukan cuma membunuh cicak. Enggak. Tapi inilah Bang Faru. Baca dulu. Baca dulu, Bang. Udah nangis, mewek udah, curhat. Kan? 1 Korintus berapa? 12 nomor 3. Kayaknya dia nggak mau baca, dia nggak. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah
Yesus tidak ada. Astaga, bangga kali kau mengucapkan itu, terkutuklah Yesus. Memang kau raja. Udah? Astaga. Udah sadar? Dinda Raja udah sadar? Jangan marah-marah lagi ya. Udah sadar kan bahwasanya kamu sesat kan? Raja? Saya dengar ngomong. Merenung dia baru merenung. Bukan. Maksud saya itu saya ngomong pun sama Anda, sama klien tentang firman Tuhan. Saya ngomong pun tidak akan masuk. Aku bilang kayak gini, kamu jawab kayak gini. Kalau mau belajar itu jadilah pendengar dan berbuat. Umpama itu Bang Faruk. Bukan seperti kalian, pendengar dan melawan. Itu anak nakal. Pulang aja lah kau, Raja Holong, pulang aja ngocok kau. Apalah kau ngomong dah. Pulang aja kau. Udah tua pun masih ada kau ngomong sembarangan. Nggak nyambung kau. Jangan Bang Dio. Dia nggak pandai ngocok. Dia yang bantah bibelnya, dibilangnya pula kita yang membantah. Cemana jadi si Raja Holong. Makanya kau kalau pinjam itu kau perhitungkan juga, hitung-hitung lah, kau mikir lah kau. Terlalu banyak kau pinjam uang, tidak bisa kau bayar. Sama ibu-ibu itu tadi, kau ibu-ibu itu pelan-pelan sekali kau ngomong, sopan santun sekali kau. Giliran kau ngomong sama Bang Faruk, menggonggong macam anjing kau tengok. Kau tengok lah mukamu itu udah macam babi kau tengok. Tak mampu kau berdiskusi, ngomong sembarangnya kau. Kau maki-makinya kami di sini. Kau bilang kami gak ada punya otak. Kau yang gak punya otak, kau yang berhutang, kau yang gak bayar, kami yang kau marahi. Cemananya kau. Naik sekolah kau sini curhat. Opung. Udah merajuk, nanti curhat sama Bang Faruk di belakang ini kamera, teleponan. Ya, gini, bentar lagi merajuk, nangis di tong sampah, ngesot-ngesot. Ini nangis di tong sampah, gigit plastik. Konten ini kan kayak gitu, kalau udah kalah debat nangis, nyosot-nyosot di dekat tong sampah, ngobrak-ngabrik sampah, nampak plastik dikunyak-kunyak. Itu aja kalian. Coba sesekali selebrasi mengungkapkan kesedihan itu beda sedikit, kenapa? Entah guling-guling di kandang babi kayak. Lebih keren itu. Raja. Batuk dia udah. Dalam kali batuk. Udah batuk dia weh. Batuk dia. Ya ampun, kasihan kali. Udah batuk udah. Kau beli obat dulu lah Raja. Beli obat batuk dulu kau. Jangan kau bayar hutangmu itu. Nanti tambah batuk, tambah mati kau nanti. Baru dia pura-pura batuk biar besok sangkanya mati, biar nggak bayar hutang. Mau kau lihat banyak uangku, biar ku ongkem ya. Mana. Bukan aku berhutang. Mana. Ini ya. Mau kau lihat banyak uang. Ini lo kau lihat. Security-nya Allah. Lo kau lihat. Itu jajan anak sekolah. Makanya kalau ngomong pakai otakmu. Itu jajan anak sekolah. Tidak pernah saya berhutang. ATM-ku kau lihat banyak ATM-ku. ATM mana mau kau pilih, ada ATM-ku. Bukan seperti kau. Mana. Bukan seperti kau berkoar-koar kali kau mencari duit. Aku tak pernah berkoar-koar kali kau malah ini cari duit. Mana ATM-mu? Kau banyak uangku jajan anak sekolah. Mana? Ini lagi banyak di sini ATM. Ini banyak, bertahu kau. Iya KTP. Kartu telepon.
Saldonya, Raja Holong. saldo. Tahu kau banyak uangku. Bukan masalah uang, Uang tak ada apa-apanya buat aku, uang tak ada apa-apanya. Bertahu kau Paru, pakai otakmu. Jair bro, diberkati Bang Muhammad. Kau berkomal kau cari duit. Aku tak pernah kau berkomal cari duit. Bertahu kau. Tunjukkan Ustaz Dio, duitnya untuk Ustaz Dio. Tunjukkan. Mampus kok Raja. Pamer Tunjukkan. di sini. Tengok. Uangmu tidak tadi ngomong bayar utangmu, tak pernah saya berutang. Lihat dulu di bank, ada tidak atas nama aku berutang. Bisa online Bang. Bertahu. Cara ngomong itu yang sopan. Sopan ngomongnya biar kau dihargai. Bisa kau mengkritik agama lain. Tapi sopan ngomongnya. Tengok nih. Baru jual babi kan. Ini. Kau tengok uangku nih. Kau tengok ya. Tengok sama mata uangku nih. Tengok ini. Ya. Bang Farouk yang saya hormati, yang saya hargai. Tolong kau hargai itu. Gak usah guys, siapa yang ngomong? Aku kacung pancing aku ya. Tengok ini sebentar aja ya. Tengok. Ya, nampak. Tengok. Malu-malu. Ya. Dia nampak kau. Ini uang rohani. Kau akan bisa lihat kalau kau nggak pakai rohani. Ini uang rohani. Uang rohani. Yang wajar. Kalau yang ngomong itu yang wajar, Bang Farouk. Dia kena dia. Karena gini tadi kena dia. Oh, uang rohani kelihatan, nggak kelihatan ya? Uang rohaya kelihatan. Aku sempat dalam hati berpikir, uang apa yang ditujukan dia nih? Jangan sampai 2000. Ustadz Dio lagi nyiapkan uang tadi itu, uang 3000. Enggak, tadi aku pikir Ustadz Dio kan, aku kan pernah on cam ini, video call sama Ustadz Dio. Ya kan dia dalam mobil, tunjukkan uang cash. Aku pikir tadi Ustadz Dio samping uang cash, maunya ditunjukkannya kan, rupanya nggak ditunjukkan Ustadz Dio. Enggak, aku pun nggak mau kalah mental lah, aku tunjukkanlah uang rohaniku kan gitu. Daripada kalah malu ya. Mana? Tuh tadi udah tunjukkan tuh. Mau aku tunjukkan itu tadi, itu dia pegang berapa itu? Itu harga sepatu, itu masih mahal sepatuku. Mana? Mana nih aku tahu ya? Enggak, karena aku pernah video call sama Ustadz Dio kan. Di samping dia dalam mobil tunjukkannya uang. Di mobil. Nah, ini Ustadz Dio naik lagi dah Ustadz Dio. Marahin Ustadz Dio. Kau turunkan, kau naikkan apa mau kau bilang? Bilanglah. Kena pelanggaran kau tadi Dinda karena kau merokok. Kalau manusia gini Dinda, di TikTok ini nggak boleh babi ngerokok. Langsung kena pelanggaran kalau ada babi ngerokok, nggak boleh. Itulah dulu. Kau pantas nggak panutan kau kayak gitu, Farouk? Loh, yang bilangin, aku bilangin siapa rupanya? Aku bilang bisa enggak jadi panutan? Enggak, aku bilang. Bisa enggak jadi panutan? Bisa lah. Itu tengok itu Ustadz Dio itu, Catatan apanya itu? Catatan apa itu? Catatan lu semua. Catatan apa itu? Enggak, ini namanya tabungan ini. Satu kali belanja, kau tengok aku belanja sepatu, kau tengok belanja sepatu, kau tengok. Ya ampun.
Kau baru tengok kayak nggak? gitu kau. Ya, Nah, mana coba lihat saldomu coba. Mana? malas lah aku ngomong kayak gitu. Malas aku ngomong kayak gitu. Bang Dio. Kalau kau lihat nanti saldoku kak, nanti kaget kau lihatnya, kaget. Nah, udah saya tunjukkan ini, saya tunjukkan ini ya. Nih saya tunjukkan ya. Tapi tak perlu lah itu, tak perlu kita nunjukkan apa, siapa jati diri kita. Tapi coba dulu cara menghargai seseorang itu, tahu nggak caranya? Jangan tersakiti perasaannya. Jangan tersakiti. Kalau ngomong itu bisa lah kritik dengan demi kritik. Kritik boleh kamu mengkritiki seseorang. Curhat langsung. Bongkar-bongkar saldo kah? Takutnya kau. Coba apa yang membuat kamu parut kayak gini? Kenapa? Mana saldomu coba tengok dulu. Bukan saldo. Itu. Wah. Kau pernah lihat anakku yang kecil ajam kan? Udah pernah lihat ya? Nah. Ah, ini ya, tengok. Ah. Duit itu raja. Nah, kalah kau raja. Duit itu raja. Duit itu yang dipegang anakku itu raja. Kau pikirnya cece yang dipegang itu? Mainan merah itu. Dari Kau bank mau langsung di. Iya, kau mau uang kedagingan atau rohani? Kedagingan apa itu? Rohani uang. Itu uang kedagingan. Ini tengok nih, uang rohani. Kau kan nggak pernah nengok uang rohani. Bentar aja ya. Nih, uang rohani nih, uang rohani. Nampak? Nggak nampak kau, karena rohani. Pak. Dia cari dia cari itu. Ini lagi nih. Nih. Memang betul-betul di sini. Nampak Bang Faruk. Penonton bilang nampak nggak penontonnya? Nih, nampak nggak Glenn? Nampak nggak? Hah? Nampak nggak? Enggak. Itu opung raja itu yang di tangan, belum yang di rekening kan? Apanya rekeningku? Iya, itu itu baru yang di dalam rohaninya kan, belum yang di rohana yang di dalam rekening kan? Di rekeningku pun rohani juga, rohani. Nih lagi nih, tengok, pakai rohanimu biar nampak. Aku nggak mau sombong raja, aku nggak mau sombong. Tadi kamu yang, ya ampun, saya pun tak mau sombong karena kamu bilang ya tadi ada enggak, berutang enggak katanya. Yang ngomongnya tak jelas dari kawan itu, makanya saya tunjukkan. Makanya itu berutang katanya. Tak pernah saya namanya berutang, tak pernah. Saya tak kenal berutang. Karena Tuhan, orang yang mengutang sama kau Opung, jangan kau tagih, itu omongan dari Bibelmu. itu kuakui, yang tertulis ada. Tapi kan saya kan punya kebutuhan dan punya tanggung jawab. Siapa? Aku punya anak, paham nggak? Tapi di dalam Bibelmu nggak ada dikatakan kecuali punya kebutuhan, nggak ada. Bang Faruk, kalau yang di kita itu benar. Kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri pun tak boleh mengetahui. Itu benar, bukan aku kalau ke situ dibilang Bang Faruk, aku hargai ya Bang Faruk, aku hargai. Iya, berarti pada saat yang sama Raja Holong itu membantah Bibelnya kan? Karena dalam Lukas 6:30 Anda tidak boleh menagih. Bukan membantah Bang, abangku, bukan membantah, bukan. Itu Faruk. Oke. Enggak, satu kali aja Raja Opung. Coba spill mobilmu. Apa? Spill mobilmu. Sal, ribut kali Sal. Mobil. Iya, mobil. Mana mobilmu? Ya ampun, ngapain saya tunjukkan sama klien? Mana berarti kau bohong, kau yang berutang. Mana mobilmu? Spill dulu. Spill nanti mobilku di luar.
Ya, malas aku. Mana? Berarti nggak ada. Uang orangnya itu yang kau jalankan. Ya ampun. Mana spill mobilmu? Udahlah. Kalau kalian bilang kayak gitu ya udah saya ikutilah dulu kalian. Ya. Kalaupun saya contohnya orang susah, contohnya lalu saya orang susah, apa pantas ngomongan kayak gitu? Kutanya dulu. Dapat spill mobilmu. Enggak, contohnya lah dulu. Kalau saya orang susah, pantas enggak kamu berbicara kayak gitu? Gue bilang katanya kau tidak ada utang, orang itu yang berutang, kan? Spill dulu mobilmu. Ya ampun, malas lah cerita kayak gitu. Aku nggak mau. Coba spill dulu mobilmu, kita tengok. Jangan-jangan angkot. Ya ampun. Ya. Mana? Kak, kalau berbicara itu Kak, jaga hati dan perasaan orang. Spill dulu mobilmu, Pung. Aku cuma minta spill mobil. Untuk apa nanti kamu cinta sama aku? Ternyata rumahnya satu kandang dengan ayam. Spill mobilmu. Ayo, Pung. Nggak perlu. Kenapa? Nggak ada kan? Nanti kamu jatuh cinta sama aku. Jatuh cinta kamu sama aku. Tanya dulu, diapain dia ayam itu kok kayak gitu ayam itu? Pung, yang kau apain ayam itu kok kayak gitu ayam itu kau apain? Coba dulu. Sama kau, pelampiasannya sama ayam. Iya, diapain ayam itu kok kayak gitu kali terus sekali ayamnya? Mengamuk dia sama kau itu, dilampiaskannya sama ayam, dipegangnya kepalanya, digoyang-goyangkan dia begini. Aduh. Pung Raja Holong, pelan-pelan masukkannya, pelan-pelan. Raja Holong, pelan-pelan masukkannya, pelan-pelan. Kok makin kayak gitu ayam itu? Mati ayam itu, mati. Raja Holong. Ngomong. Sih dengar. Enggak. Opung ngapain ayam itu kok kayak gitu? Hah? Udah jujur aja lah, nggak apa-apa lah. Kami pun paham aja lah, paham juga nya kami. Memang kadang ada manusia yang menyimpang kayak gitu, pahamnya kami. Jadi apalah kerjamu, Opung? Nanti kalau aku bilang Kak, nanti kamu jatuh cinta sama aku nanti. Mana mungkin saya mau jatuh cinta? Rentenir dia, rentenir dia. Tidak, ini Gak mau lah aku. Jatuh cinta sama itu. Kenehi. Mana lah mobilmu, Pung? Nggak perlu. Oh, berarti nggak ada mobilmu kan? Nggak ada bukan? Kamu lihat sendiri tadi fotoku kan. Saya pernah lo ketua PACP saya sekecamatan, bukan desa. Kalau tidak ada mobil tak bisa saya jadi ketua bertawan. Bangga kali dia. Opung ketua PAC kan? Ya kan? Aku ketua Sumut loh. DPW.
Aku ketua DPD. Api sumut ku pegang, bukan PAC lagi. Dari cara ngomong Kalau saya nggak mobil- yakin. Dari cara ngomong nggak yakin. Nggak yakin. Aku kalau ngomong kayak apologet Islam Indonesia itu memiliki legalitas. Siapa yang mengaku-ngaku seperti itu bisa dituntut nanti sama apologet Islam Indonesia. Gitu loh. Gak mungkin aku sembarangan ngomong gini. Opung pun pasti tahu kan API, apologet Islam Indonesia. Kalau Opung nanya mobil sama aku, jangan tanya. Kalau aku mobil jangan tanya. Ya udahlah, jangan ngomong Mau mobil kemobilan apa? dulu. Jangan ngomong harta gono gini dulu. Jangan ngomong harta gono gini. Karena Ngomong Opung ya. duluan itu harta. Aku berapung tahu baik uang, mobil, rumah, semua dalam bentuk rohani. Harus memiliki kemampuan khusus bisa melihatnya karena dalam bentuk rohani. Diimami Roh Kudus ya. Diimami Roh Kudus. Iya, sepupuan lah sama Roh Kudus, sepupuan. Maksud saya itu kayak gini loh Bang Farouk. Walaupun Anda Islam, Bang Raja dengar dulu, ini dengar. terlalu kepedean ya. Kepedean Dengar kali. dulu. Kepedean Dengar dulu, Bang. dengar. Kau ini Dengar terlalu dulu. kepedean gitu loh. Sebentar. Kalau abang seorang muslim itu, Sebentar dulu, Bang. jalankanlah Sebentar dulu. agamamu sesuai Sebentar dengan dulu. kepercayaanmu. Bang Raja, diam dulu. Karena apa Bang Farouk? Pasal Diam 29 dulu. ayat 2. Bang. Tiap warga Diam. Dengarkan ya. Kau tunjuk apapun, sebanyak apapun uangmu, ya. Terus kau bilang katanya kalau saya begini-begini. Karena kami di sini mengkorelasikan berdasarkan dari Bibelmu. Kalian selalu mengatakan, di dalam kitab kami itu ajaran kasih kentut. Ternyata pembuktiannya itu di sini. Apa yang tercatat di dalam Bible kalian itu, tidak ada satupun yang kalian ikutin. Termasuk ketika Yesus mengatakan dia utusan, kalian jadikan dia Tuhan. Terbukti juga bagaimana yang dikatakan, kalau ada orang yang meminjam kepadamu, jangan kau minta kembalinya. Ternyata nggak bisa kalian lakukan seperti itu. Makanya di dalam Islam diharamkan yang namanya riba. Diharamkan. Karena tidak boleh. Rentenir itu tidak boleh. Ya, jadi jangan kepedean lah Bang Raja. Sebanyak apapun uangmu itu, kami yang perempuan seorang muslimah tidak perlu mata duitan kepada kalian orang kafir. Paham ya? Paham kan? Tidak mata duitan kami. Ya, nanti naksir kau sama aku. Hei, saya sudah bilang sama kau. Kalau ada pun orang yang pernah menonton, yang melamar saya 1 unit Alphard, yang melamar saya dia tawarkan mobil dengan rumah, yang melamar saya menawarkan kebun sawitnya berapa puluh hektar. Kalau mau saya, tetapi otak saya tidak kayak kau yang duitan. Ceritakan juga itu tentang aku. Yang mau nawarkan aku jadi adik angkatnya ditawarkan apa? Coba tanya. Jangan gak kau ceritakan. Harus kau ceritakan. Ya, jadi saya kasih tahu ya. Inilah, aku buka ya itu ya, aku buka ya. Nah, saking ngefansnya sama Ito Farouk, itu ditawarkan 1 unit rumah di perumahan di Medan sana, perumahan orang-orang elit. Asal kalian tahu, walaupun mobilnya cuma mobil CR-V waktu itu ya, CR-V ya. Tapi apa itu Farouk? Nei, karena rohani. Jangan baik. Udah keren tadi tuh loh itu, ya Allah. Udah keren tadi. Udah keren tadi. Yang mana ini? Udah kena mental dia tadi. Sikit lagi tadi tuh itu. Oh, anak-anak. Tadi loh. Biar tahu kau, ada yang menawarkan dia perumahan elit di Medan, ya, itu dia tolak. Mobil CR-V yang keluaran 2024, dia tolak. Jangan nanti dulu kok ketawa.
sempurnakan dulu. Selesaikan dulu, nanti dulu gua ketawanya. Biar tunggu dulu lah itu, nampak keren dulu lah. Dari awal jangan dipermalukan. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Ya Allah, sakit kali perut gue. Nah, jadi lihatlah. Mana mau itu Faruk? Karena dia tidak mata duitan. Tidak bukan. Apa? Bukan karena aku nggak mau, bukan karena aku bukan mata duitan. Tapi Masalahnya abang angkatnya belum ketemu. Itu. Kan? Apa kayak gitu cara kalian menghormati orang? Akhirnya semuanya rohani. Dirimu sendiri aja kamu bohong. Dirimu sendiri kamu bohongi. Kayak malah kalian cara menghormati orang. Tak bisa kalian menghormati orang. Memang bener Raja Holong. Aku lagi cari abangku yang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal. Ya gara-gara belum jumpanya dia. Kalau jumpanya dia betul dikasihnya. Untuk saat ini karena belum ketemu abangku yang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal, untuk saat ini bentuknya masih dalam bentuk rohani gitu. Itu masih mau. Jadi gini Raja Holong ya, kami ngomong kayak gini sebenarnya bukan mau sombong gitu loh. Nggak suka kami sombong karena kau yang memaksa sehingga kami ceritakan jati diri kami. Itu Nora bener di Komal siapa itu pernah datang tah lurah tah apa itu naik di Komal siapa itu? Di Komalnya Abu Yasrong. Nah Abu Yasrong ada VT-nya itu on cam lagi orangnya mau ngelamar dia gitu loh. Terus kalau cerita tentang aku tadi bener, cuman sampai detik ini belum ada yang mau Jangan dilanjutkan lagi tuh. Jangan dilanjutkan lagi tuh. Jangan. Udah jangan yang itu banget. Jangan yang bagian itu. Jangan yang bagian itu. Aku udah sakit kali perutku. Demi Allah. Tahan lagi aku. Aduh, ya Allah. Itu sementara teman-teman ya. Jangan kalian anggap lelucon, itu untuk sementara. Untuk sementara ini karena abang dia belum ketemu, masih dalam bentuk rohani semua gitu. Iya kan? Bang Faru, abang aja yang tak tahu harga. Mana kamu menghargai orang? Abangmu sendiri tak kau hargai. Toko Bang Raja, stasiunnya aku stasiun rohaninya itu. Coba kakaklah dulu. Ya, mana dia cara menghargai dirinya, kakak abangnya sendiri tidak dihargai. Coba lah dulu. Dia. Yang satu darah tidak kau hargai, apalagi orang pentasan kayak gitu dia. Coba kasih dulu ini sekarang makan gini. obat. Aku kasih dulu Faruknya makan obat. Jangan Opung Raja ini abang muda. Cepetan lupa dia makan obat. Oh enggak, bukan abangku dia, bukan. Aku ingat wajah abangku yang meninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal. Enggak kayak gini mukanya jelek kayak gitu. Enggak. Aja. Bukan dia abangku yang meninggalkan aku di terminal, bukan. Ya, siapa tahu Faruknya lupa makan obat, Kak. Kasih dulu obatnya. Kok makan obat dulu biar itu abangku. Makan obat dulu kok itu. Biar kau ingat ini abangmu. Enggak siap operasi pun aku sadar dia bukan abangku. Apa sih Bang Faru? Bisa abang berkomal, tapi jaga hati perasaan orang. Bisa abang berbicara sebanyak-banyaknya. Kau jangan malu-malu mengakui dia abangmu. Bukan abangku ini. Mentang-mentang makan tadi. Kau tidak mengaku. Bukan, karena kita Faru, kau pun orang Batak kau Faru. Jangan mencoreng nama baik Batak kau. Lo kok berharap pula kau jadi abangku? Lucu kau. Udah aku tolak kau paksa pula kau jadi abangku, lucu kau.
kau paksa berharap pula kau. Aku kenal sama abang yang ninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal. Memang dia agak botak, tapi bukan separah kayak kau botaknya. Botak dia manis-manis kayak aku modelnya. Kalau kayak kau kan, kayak botak orang sakit. Mana kayak gitu. Bukan ini toh, bukan ini abang yang ninggalkan aku 13 tahun yang lalu di terminal. Diberkati kok Bang Omar. Jangan-jangan itu ya abangmu. Iya, tapi nggak diakuinya aku. Kau buat Pak Bang Faruk itu kalian tuan di Bangarnya, kau coreng nama baik tuan Bangarnya di Komali ini. Kalau kulit cara ngomong. Bahas Todi Bangarna lucu ini. Siapa yang bahas Todi Bangarna? Aku pernah dengar satu marga dengan kau diperingati lagi kau. Aku pernah dengar di sini. Tapi kau tak sadar kau. Gak sadar. Siapa yang membahas Todi Bangarna? Siapa yang membahas? Hah? Kau hargai kawan semargamu. Kau hargai. Cara menghormati orang berarti kau belum belajar. Perlu kau bimbel dulu kau. Bimbel dulu. Udah, diam dulu Raja Holong. Ku sapa dulu nih Kak Diana. Mana tahu dia udah pergi duluan dia buat. Sebelum ku tawarkan jadi kakakku yang ninggalkan aku di terminal, dia pergi duluan kakak. Enggak, nanti orang ini tok kompak orang ini. Weh, kalian jangan naik di Komal Siparuk. Kenapa? Nanti dibilangnya kalian adalah abang atau kakaknya ninggalkan dia di terminal 13 tahun yang lalu. Janganlah orang itu naik itu. Ya, siapa yang naikkan aku nih? Ya kan enggak mau. Tok, kayaknya nggak sampai di perutku itu. Janganlah lagi buat Tok. Ya udah Raja, silakan ngomonglah Raja. Sebelum turun kau Raja, cepet. Aku bersedih aku sebenarnya lo. Nah, akulah adik yang nggak dianggap. Silakan Raja. Tanya dulu Bang Faruk. Di dalam agama Muslim kan kalian bilang kan masuk surga. Apalah pekerjaan orang-orang Muslim yang baik laki-laki baik perempuan udah masuk surga? Yang satunya ini noise. Aku bukan moderator sini. Ya noise. Kayak mana Raja Holong? Kan kalian kan orang Muslim bilang masuk surga. Nah, salah satunya kan ada di dalam surga itu kan baik laki-laki baik perempuan. Apalah pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan di dalam surga? Di dalam surga tidak ada penjelasan secara eksplisit ya hal-hal apa yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di dalam surga, tidak ada. Tetapi ya di dalam Al-Quran ada penjelasan hal-hal apa yang akan didapati laki-laki, hal-hal apa yang didapati perempuan di surga nanti. Contoh, ketika di dunia wanita itu kan identik dengan perhiasan, maka nanti dia di surga diberikan dia perhiasan karena memang kesukaan wanita perhiasan. Kalau laki-laki ya laki-laki diberikan nanti dia kain sutra, pakaian dari kain sutra, karena memang hobi laki-laki pun ketika di dunia adalah pakaian. Tapi di dalam Al-Quran jelas dikatakan di dalam surga nanti akan kami dapati apa yang kami inginkan gitu. Lanjut, tanya apa lagi Dinda? Berarti kamu udah membantah ustadz yang lain. Karena di dalam surga katanya memecahkan perawan istrimu memecahkan perawan. Dinda, dengar dulu. Kalau berbicara tentang Islam itu berdiri tegak atas dua hukum. Sunnatullah yaitu Al-Quran, sunnah Rasul yaitu hadis. Ya, aku tidak akan dikatakan kafir. Aku tidak akan kafir ketika aku membantah perkataan Ustadz. Ketika Ustadz itu berkata tanpa dalil, gak akan kafir aku. Nah, jadi ketika kamu mau menarasikan perkataan seorang Ustadz, maka sempurnakan, lengkapkan perkataan itu dengan dalil. Karena apa? Jika kau ingin mengetahui Islam, jangan kau lihat dari manusia, jangan kau lihat dari pelakunya, tapi lihatlah, bacalah dari Al-Quran dan juga ketahui, pelajari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan legalitas,
ya dari seluruh manusia untuk kami ikuti. Tertulis dalam surah Al-Adab ayat 21 di mana dikatakan sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Di situ tidak dikatakan ustadz, ulama, tidak, tapi dari diri Nabi Muhammad SAW. Jika perkataan ustadz itu dikutip dari perkataan Nabi, silakan tunjukkan datanya. Begitu, Dinda. Yang pernah saya dengar ustadz ngomong, karena pekerjaan laki-laki katanya di surga memecahkan perawan istrinya. Oke. Apa ada perkawinan di dalam surga yang di dalam surga itu perkawinan lagi atau dikawinkan? Oke, kalau modal kayak gitu boleh juga ya aku kasih ini ya. Berarti benar ya kata pendeta ini ya. Kalau model katakan orang ini. Keuntungan lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejakan moral gila-gilaan. Betul ya? Berarti betul kata dia ya, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejakan moral gila-gilaan. Betul berarti ya? Jika mengutip perkataan orang ya, karena memang aku akui apa yang dikatakan sama Ustaz, sama pendeta Mel Atong ini tidak ada data. Dia tidak menarasikan data, dia tidak menyertakan data dalam Bible, enggak ada. Tapi pendapat dia pribadi mengatakan di mana ada kantong Kristen, di situ kebejakan moral gila-gilaan. Berarti Anda akui ini bahwasanya Kristen itu menghadirkan atau menciptakan kebejakan moral yang sangat gila-gilaan. Benar? Benar, Anda tadi mengutip perkataan Ustadz, aku mengutip perkataan pendeta. Berarti seri ya, sama ya. Aku kalau kau paksa aku terima datamu, kamu harus paksa. Kamu harus terima data yang aku kasih, perkataan pendeta kalian juga. Kebejakan moral gila-gilaan, seburuk-buruknya moral, ya, moral paling buruk, di mana moral itu, perbuatan itu mendekati perbuatan binatang. Menikahi, mengawini, menunggingi mama sendiri atau anak kandung sendiri, itu adalah perbuatan binatang. Berarti selaras ya, cair dong. Berarti benar ya, moralnya Kristen itu gila-gilaan ya, benar? Bukan Bang Taruh, bukan. Nah, Anda bantah kan? Anda bantah, makanya tadi saya bilang Raja Holo dari awal, kalau kau ingin tahu seperti apa surganya kami, baca Quran. Saya selama 12 tahun mu'alaf ya, hampir setiap tahunnya minimal saya 3 kali khatam Quran setiap tahun beserta dengan arti dan juga tafsirnya. 3 kali setahun. Berarti selama 12 tahun saya mu'alaf, 3 kali 2 sudah 36 kali. Belum lagi saya belajar tadabbur Quran kepada guru-guru saya. Ya, saya tidak dapati satu ayat pun dalam Quran mana menjelaskan kesibukan laki-laki dan juga perempuan, tidak ada. Tapi hal-hal yang didapati dalam surga ada. Apa-apa yang kami dapati di dalam surga yang diberikan oleh Tuhan kami kepada kami ada. Perbedaan antara apa yang didapatkan oleh laki-laki, apa yang didapatkan oleh perempuan itu memang berbeda, ada. Seperti yang aku narasikan tadi. Tapi poin penting dari situ, di surga nanti kami bisa mendapatkan apa yang kami ingini. Apa yang kami inginkan ada di surga. Bahkan ketika kami menginginkan daging oten, ada daging oten nanti di surga. Coba kalau ngomong itu Bang, jangan buat apa. Coba ngomong yang bagus ngomongnya Bang. Anda bisa bercanda kau. Serius sekali orangnya, cepat mati nanti kalau serius sekali. Jangan menjelekkan agama sendiri. Tak ada Tuhan itu memberikan daging manusia dimakan manusia, itu manusia purba itu. Enggak ada ini. Ini Yohanes 6 nomor 53. Nih.
Yohanes 6 Makanya aku tak mau menjelaskan apapun sama kau. Ini baca ini. Gak ada kau bilang kan diajarkan makan daging manusia ini. Yohanes 6:53. Maka kata Yesus berkata, kok kabur ya? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi Anda jangan katakan tidak ada diajarkan makan daging manusia. Ini makan daging manusia dan minum darahnya kok diajarkan. Bantah lagi Bibelnya. Bantah. Makanya aku bilang Raja Holong, kamu dan oten-oten yang lainnya sampai detik ini masih oten karena apa? Karena kau nggak pernah baca Bibelmu. Begitu. Kalau dalam Quran bener nggak ada, dalam hadis pun bener nggak ada. Tapi apa yang ku sampaikan tadi, ketika aku bilang bahkan seandainya kalau aku pengen makan daging oten, mungkin ada daging oten. Itu hanya candaan kita aja. Supaya diskusi kita jangan serius sekali. Biar ada tawa-tawanya. Tujuannya apa? Supaya kita terhibur. Serius-serius sekali nanti setruk kau. Gimana Raja Holor? Itu Yohanes 6:53 dianjurkan Anda makan daging manusia dan minum darahnya. Keberak udah. Sudah keberak udah. Coba saya baca dulu ya. Oh, baru pertama dia baca. Udah tua dia gak pernah dibacanya di Bibel tertulis kayak gitu. Ini udah baca lah. Yohanes 6 nomor 53. Aku nggak bohong loh Raja Holong. Bener ada tertulis loh. Bener. Tapi setelah ini jangan bersembunyi di balik kata perumpamaan ya. Karena sikit-sikit kalian kalau udah terpojok kan itu perumpamaan. Baca, biar kami tunggu. Yohanes berapa? 6 nomor 53. Yohanes 6. Pelan-pelan kalau buka Bibelmu nanti robek itu Bibelmu. Iya baru pertama dibaca ya Bang Rio. Pelan-pelan dong, diberkatilah Bang Rio. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Itu perumpamaan itu, Bang. Perumpamaan itu. Betul, dari perumpamaan. Betul perumpamaan. Iya, perumpamaan itu. Karena apa? Makanya ada perjamuan kudus. Perumpamaan, makanya ada perjamuan kudus. Inilah daging. Antara kisah perjamuan kudus dengan apa yang tertulis dalam Yohanes beda. Perjanjian kudus itu tertulis dalam kitab Lukas. Apanya kau ini? Ketika dalam perjanjian kudus yang tertulis dalam kitab Lukas, Yesus itu memegang roti. Inilah perumpamaan, kata dia. Sementara dalam kitab Yohanes tidak ada narasi mengatakan inilah perumpamaan. Jangan ngarang lah Dinda. Abangnya ini dulu bertahun-tahun udah baca Bibelnya. Beda narasinya gitu loh. Coba baca sampai ke bawah Bang Paro. Bukan kayak gitu lagi. Aku pura suruh baca. Aku pula disuruh membaca di Mas Bang. Lucu kali Raja Holong ini.
Kau yang baca orang Bibel kau kok. Kami tunggu. Kau mau sampai ayat berapa bacanya? Kami tunggu cepatlah. Perumpamaan itu bang, itulah Yesus, itulah membagikan darah dan dagingnya, itulah kami bersaksi, punya kesaksian. Itu yang tertulis dalam kitab Lukas, Dinda. Sekarang dalam kitab Yohanes 6, kasih satu ayat di mana diceritakan Yesus memegang roti, lalu memberikan perumpamaan itu. Mana? Kasih ayatnya. Kalau aku bilang nanti sama abang, makanya Yesus itu di Yohanes 1 ayat 1. Dan saya kasih tahu sama abang ya, itu namanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya firman itu sebagai firman. Ya lompat lo ke firman, sikit-sikit firman. Apapun persoalan ditanya sama Bibel, mau kok lompatnya ke firman, ke firman. Ya sama teman-teman Kristen ya, bareng satu hari aja kasih dulu ketenangan sama si firman. Jangan kalian bahas-bahas dulu dia satu hari aja. Ini dalam segala hal, kalau udah terpojokkan firman jadi korban firman. Kalau karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul Bang Faru. Makanya Allah berfirman itu turun ke dunia, menunjukkan ke mana, itulah kasih Allah kepada dunia. Mas seperti tertulis di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga karena itu tunggal beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi itulah firman itu bang, menunjukkan kasih dunia. Apa korelasinya firman Yohanes 1 nomor 1 dengan makan daging manusia tadi dan minum darahnya? Apa korelasinya? Itu perumpamaan bang, perumpamaan. Ya udah, baca Yohanes 6 dari nomor 1 sampai seterusnya. Kasih satu ayat atau narasi dalam Yohanes 6 di mana Yesus mengatakan perumpamaan. Karena dalam kitab Lukas, ketika Yesus melakukan perjamuan kudus itu, ketika dia memegang roti, dia mengatakan, inilah perumpamaan dagingku, kata dia. Sementara Yohanes 6 itu tadi tidak ada dia mengatakan inilah perumpamaan dagingku. Mas ini apapun ku bilang sama Bang Faru. Atau mungkin gini, itu kedagingan kurasa ya. Kedagingan kurasa itu. Terguncang dia teman-teman, terguncang dia. Baru pertama dibacanya kan. Seumur hidupnya baru itu dibaca itu, baru pertama dibaca itu. Sebelumnya nggak pernah tuh dibaca pendeta didengarnya atau dibaca di Bibel, nggak pernah. Makanya saya bilang mereka ini masih Kristen karena nggak baca Bibel, nggak dibaca Bibel. Bibel itu hanya pelajaran aja di lemari aja itu. Tapi ketika nanti kita membacakan tanpa kita mempelintir bahkan memframingnya, mereka bilang kita menghujat, dibenci orang ini kita. Baca Bibelnya dibenci, menginjak Bibelnya dapat donasi kebalik. Bukan kayak gitu Bang Faru. Kalau di sini saya baca itu perumpamaan karena Allah itu sudah turun melalui firman. Yesus itu adalah inilah darahku, inilah dagingku. Berarti kalau kami sudah bersaksi sama Yesus itu, kami nanti di akhir zaman kami kenapa? Karena dia di dalam dia ada di dalam kami dan kami ada di dalam dia bersama-sama nanti kami di akhir zaman sama kami dibangkitkan. Itulah kami percayai. Di mana ayatnya tertulis itu? Di mana ayatnya tertulis itu? Di Yohanes 6 ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah sebenar-benar minuman. Bukan perumpamaan. Barang siapa makan daging itu dan minum darahku, ini enggak perumpamaan ini, dengar nih, ini. Dia tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia tidak mengatakan dagingku perumpamaan makanan, darahku perumpamaan minuman.
Memang dalam kitab Lukas itu dikisahkan, Yesus mengatakan, inilah perumpamaan dagingku, kata dia. Ini perumpamaan darahku. Tapi dalam kitab ini, dia mempertegas ini. Dalam Yohanes 6:55 ini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Lama-lama jadi takut juga aku ngobrol sama Raja Holong. Jadi dulu orang